Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqu wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna faqad hadith kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau finnar. Hadirin wa hadirat a'adzallahu wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Jemaah takbir yang berkumandang dari semenjak tanggal 1 Zulhijjah. Jadi itu pemerintah kita menetapkan tanggal 1 Zulhijjah, maka kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh belahan dunia mengikuti pemimpinnya masing-masing. Mereka bertakbir dalam menyongsong akan kedatangan pada hari ini, yaitu Hari Raya Idul Adha. Maka dalam agama kita diberikan syariat yang luar biasa sesuai dengan sebutan orang-orang yang ada di Indonesia dengan sebutan Raya Idul, Hari Raya yang agung, yaitu Hari Raya yang takbirnya sangat panjang dengan takbir mutlak dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13, di mana di sela-sela kehidupan kita menggunakan takbir dari ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Kemarin yakni di waktu subuh, tepatnya pada sholat subuh, maka kemudian kita menggunakan takbir yang banyak, yaitu takbir yang dibacakan di belakang sholat fardu, dimulai dari pada subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti di hari yang ke-13 dari bulan Zulhijjah atau hari Sabtu tanggal 13 Zulhijjah di waktu asar, dan itu adalah takbir terakhir dari takbir muqayyad kita. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa dengan takbir yang berkumandang di mana-mana. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd adalah kalimat tauhid, kalimat yang diucapkan oleh kita semua dengan kalimat yang luar biasa. Oleh karena itulah akhidin wal akhirat a'adzallahu wa iyyakum. Sesungguhnya ucapan takbir yang isinya adalah kalimat tauhid. Sesungguhnya kalimat takbir yang isinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Sebagai
ketahui bahwa Imam Ibrahim al-Jawziyah Ta'ala beliau mengatakan, sesungguhnya al-zikr salah satu zikir itu ada tiga. Pertama adalah at-tahmid, yaitu berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu as-salah, zikir dengan cara menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tahmid al-mukarrar, yakni pujian yang diulang-ulang. Dan yang ketiga yaitu at-tanjid, yakni at-tahmid al-mukarrar al-taqdir, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang disertai adanya yakni pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ditambah dengan tanggal 11, 12 dan 13 dengan membacakan takbir dan juga zikir-zikir yang sangat mulia sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini merupakan kalimat-kalimat semuanya diucapkan oleh Rasulullah. Ini juga bahwasanya kemarin di tanggal 9 kita pun juga berzikir kepada Allah Taala, yaitu ucapan yang sangat dianjurkan. Dan di atas juga berzikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini juga diucapkan sepanjang kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah, dan kalimat ini mengandung kalimat tauhid. Oleh karena itulah akhidin berwajib a'adzal dalam kesempatan berbagai ini, maka saya ingin menjelaskan kepada antum semua tentang satu hal yang tidak boleh terlupakan, bahwa berbicara tentang hari raya Idul Adha, berbicara tentang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ditambah dengan hari-hari tasyrik, maka tidak akan lepas dari kisah yang sangat spektakuler, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa faedah-faedah yang sangat berharga berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh keluarga yang sangat ideal. Jadi kita bisa lihat dari 6 pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu keluarga yang sangat ideal. Ketahuilah, pada hari ini kita berada dalam satu kondisi yang bisa dikatakan bahwa baik di negeri kita ataupun di negeri lain tidak mengalami kondisi yang sangat menarik, yakni kita semua sedang kehilangan hidup, kita semua sedang kehilangan contoh bagaimana kita bisa membentuk satu keluarga, yakni apakah keluarga yang terkecil di dalam rumah tangga kita, apakah keluarga yang besar di negara kita, apakah mungkin yang lebih besar lagi yakni kepemimpinan dunia di bawah kekhalifahan. Maka semua ini akan diawali dari pembentukan pribadi keluarga yang sangat ideal. Maka di antara keluarga yang ideal adalah yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwasanya keluarga Nabi Ibrahim dibangun di atas dakwah tauhid. Sebagaimana kita ketahui bersama bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yakni memperlihatkan nilai-nilai tersebut. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-74. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Allah Subhanahu berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, kalimat wa idza qala Ibrahim li abihi azar, ini dalil bahwa Azar adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Azar yakni bukan pamannya Nabi Ibrahim, tetapi ayahnya Nabi Ibrahim. Walaupun ada sebagian orang mengatakan dia pamannya, namun yang tepat dia adalah ayahnya. Dan ketahuilah kenapa ada sebagian orang mengatakan Azar itu adalah pamannya. Karena sesungguhnya ada sebagian orang tidak menyukai apabila ayahnya seorang nabi, yaitu bukan seorang muslim. Dan ini banyak dilontarkan oleh sebagian
dari orang ketika orang tersebut tidak terima bahwa Nabi Muhammad SAW ayahnya berada di neraka sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Maka dalam rangka yakni menghilangkan sebutkan bahwa ada ayah seorang nabi yang di neraka, maka kemudian kalimat ini yaitu qala Ibrahim li abihi Azar, maka abihi ditafsirkan dengan ambi, dan ini penafsiran adalah penafsiran yang jauh dari nilai-nilai yang ilmiah. Selanjutnya, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, apa kata Nabi Ibrahim? Atattaqidu asnaman alihah, apakah engkau hendak menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ini araka wa qaumaka fi dhalalin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka berdasarkan firman Allah Taala yang mulia ini, kita tahu bahwasanya sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin, sosok kepala keluarga yang telah memberikan contoh kepada anak-anaknya memiliki sikap yang jelas, hatta kepada ayahnya sendiri menerangkan dengan jelas. Kata beliau di dalam kata yang mulia ini, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu. Kalimat ini araka maknanya adalah tubsiru bil ilmi. Aku melihatmu dengan ilmu. Aku melihatmu berdasarkan ilmu. Aku melihatmu dan kaummu di dhalalin mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki ketegasan di dalam hal-hal yang berkenaan dengan masalah tauhid. Maka begitu pula ketahuilah sesungguhnya di keluarga kita tidak akan bisa menjadi keluarga yang ideal kecuali apabila di keluarga tersebut dihiasi dengan nilai-nilai ketauhidan. Ketika perkara ini berkenaan dengan masalah tauhid, ketika perkara ini berkenaan dengan masalah kesyirikan, maka ketahuilah sesungguhnya setiap kita harus betul-betul menerangkan di keluarga kita, di rumah tangga kita, agar mereka berada di atas ketauhidan dan tidak melakukan kesyirikan. Hal ini juga Allah firmankan ketika Allah Taala menjelaskan kepada kita semua di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Kata Allah Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Taala, katakanlah oleh kamu ya Muhammad, katakanlah oleh kamu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ana wa man ittaba'ani, ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mengikuti Allah. Maka firman Allah Taala ini juga menerangkan kepada kita bahwa dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah menyeru kepada tauhid dan ditegaskan wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Oleh karena itu akidin buat aidat ta'adzalun. Maka poin yang pertama ini, kalau keluarga kita ingin betul-betul ideal, kalau keluarga kita ingin betul-betul istimewa, maka yang pertama yang harus dimiliki adalah yaitu sunnah usrah ala dapat tauhid. Bahwasanya keluarga harus dibangun di atas seruan kepada tauhid. Jangan sampai di rumah kita, jangan sampai di rumah tangga kita yakni tidak memiliki nilai-nilai ketauhidan. Hendaklah terus terapkan di dalam keseharian kita sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat-ayat tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menceritakan tentang bagaimana karakteristik Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menjelaskan di dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-120, kata Allah Taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah qanitan lillahi, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, yang lurus, wa lam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalimat hanifan adalah
yaitu mukbilan ila Allah, bahwa Nabi Ibrahim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mailan aman siwahu, dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ibrahim yakni berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Taala bahwasanya walam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat walam yakun minal musyrikin dan Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah ini telah membantah kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah menyekutukan Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengajari kepada kaumnya, sebagian orang menyangka Nabi Ibrahim yakni menyembah bintang, sebagian orang menyangka Nabi Ibrahim pernah menyembah bulan, dan sebagian orang menyangka Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari. Maka kalimat walam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Maka para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim mengajari kepada kaumnya tentang ketuhanan Allah Taala dengan membandingkan munculnya bintang di waktu malam, dengan membandingkan munculnya bulan di waktu malam, dan dengan membandingkan matahari yang muncul di waktu siang, maka itu bukan berarti Nabi Ibrahim menyekutukan Allah, tetapi Nabi Ibrahim mengajari umatnya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Kata Nabi Ibrahim, lihat olehmu di sana ada bintang yang begitu tinggi di atas langit, namun tidak terbenam, tidak suka dengan bintang yang terbenam. Lihat ada yang lebih besar yang datang waktu malam, yaitu bulan, namun ketika dia tenggelam, aku tidak suka Tuhanku yakni terbenam, Tuhanku tenggelam. Dan begitu pula ketika muncul matahari, ini barangkali Tuhan kita yang besar, bahkan lebih besar dari luarnya, namun ketika terbenam, aku tidak suka kalau Tuhanku yakni terbenam seperti terbenam di matahari. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengajari umatnya tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tidak benar bahwa Tuhan itu adalah seperti bintang, seperti bulan ataupun seperti matahari. Dan memang dalam kenyataan sampai hari ini berapa banyak mereka yang menyembah bintang-bintang. Sebagian para mengatakan astrologi adalah para penyembah bintang. Dan kemudian sebagai ulama juga menjelaskan bahwa ada di antara mereka orang-orang yang menyembah bulan dan juga orang-orang yang menyembah matahari, seperti agama Sinto yang kita ketahui bersama. Oleh karena itulah a'idin wal a'idah a'adzalaikum. Sekali lagi, poin yang pertama yang mesti dimiliki di dalam keluarga kita adalah gimana supaya keluarga kita betul-betul dibawa di atas seruan kepada tauhid. Di rumah tangga kita jangan sampai sepi dari seruan tauhid. Ingatkan selalu keluarga kita supaya kita senantiasa berada di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, bahwa apabila kita perhatikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, maka berbena usrah Ibrahim ala sabr. Bahwasanya keluarga Nabi Ibrahim dibangun di atas kesabaran. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana yang Allah berkata di dalam surah Maryam di ayat yang ke-46. Allah Taala berfirman, "Qala arabun anta an alihati ya Ibrahim, la inna tantaina arjunaka wa hujjimaniya." Di sini disebutkan kata Allah Taala, "Qala maka dia Hajar berkata kepada Ibrahim." Hajar yang tadi dikatakan ada tabimu asnaman alihah. Apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala yang sebagai Tuhan? Tetapi tidak, berhala ini tidak sanggup berbicara. Tetapi tidak, berhala ini yakni tidak sanggup berbuat apa. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhala itu yakni dihancurkan, yang kecil-kecil berhala dihancurkan, kemudian disisakan berhala yang besar, kemudian beliau disidang, dan ketika disidang itu maka ditanya, kenapa engkau menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim beliau tidak mengatakan bahwasanya aku tidak menghancurkan, tidak. Beliau mengatakan bahwasanya setelah kamu tanya kepada berhala yang paling besar ini, yakni bahwasanya di sini masih ada berhala yang besar. Ya, bisa jadi tujuh ini dihancurkan oleh berhala yang besar. Kemudian aku sudah bertanya kepada berhala-berhala yang kecil, siapa yang menghancurkan kamu? Maka ketika dikatakan bahwasanya berhala yang besar itulah yang mungkin menghancurkan berhala yang kecil, mereka mengatakan tidak mungkin, karena berhala tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa.
dia bisa menerangkan bahwasanya apakah dia bisa berbicara, siapa yang menghancurkan dia. Maka dari sini ada dua hal yang sangat penting. Apa itu? Pertama, bahwasanya kata Nabi Ibrahim di sini masih ada persisah berhala yang besar. Maka bisa jadi yang menghancurkan adalah berhala yang besar. Apa itu yang kita tanyakan kepada berhala yang kecil? Bahwasanya siapa yang menghancurkan dia? Maka dari sini kita tahu bagaimana Nabi Muhammad yakni mendapatkan tauhid dan kemudian kata orang tua yang mengatakan Arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu begitu benci? Apakah engkau begitu benci dengan berhala-berhala, dengan Tuhan-Tuhanku ini wahai Ibrahim? Ketika dia mengatakan an alihati, yaitu tentang terhadap Tuhan-Tuhanku ini, maka mereka tidak mau mengatakan berhala. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan dia berhala. Itu menunjukkan kepada kita bahwa para penyembah berhala tidak mau mengatakan kalau ini adalah berhala. Mereka mengatakan ini adalah Tuhan. Sementara Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah berhala. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ahlul haq akan mengatakan yang sesungguhnya, tetapi ahlul batil mereka tidak akan mengatakan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah maka ketika ditanya demikian, ya, kemudian apa katanya? Kata ayahnya, lakukan kami kalau engkau tidak mau berhenti seperti ini terus. Kalau engkau tidak mau berhenti, yakni mendakwakan yang seperti ini terus, la arjuman kata saya aku akan merajam kamu. Waktu inalia dan pergilah engkau dariku yang di dalam waktu yang lama, bahkan selama. Maka ancaman dari ayahnya ini kemudian diterima oleh Nabi Ibrahim AS dengan terus kesabaran. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim beliau pergi meninggalkan keluarganya. Kenapa demikian? Karena itulah resiko yakni kita mendakwakan tauhid. Dan betapa sedihnya beliau yakni secara manusiawi artinya bahwa itulah resiko orang yang berdakwah di atas dakwah tauhid. Dia akan diusir, bahkan dia akan diusir orang tuanya, bahkan akan mendapatkan ancaman hatta dari orang yang dia cintai, hatta dari orang tua sendiri. Oleh karena itulah maka Nabi Ibrahim meskipun demikian sudah mengatakan ya abadi wahai ayahku dengan sebutan yang sangat lembut. Dia mengatakan kenapa engkau menyembah ini, menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kalau engkau menyembahnya, dan tidak bisa memberikan manfaat kalau engkau meninggalkannya. Maka semua diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat yang lembut. Kemudian selanjutnya bahwa ketika Nabi Ibrahim demikian maka beliau bersabar dengan apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Dan kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim begitu juga dengan anaknya yang adalah keluarga yang sabar. Bagaimana tidak? Nabi Ismail AS ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk memilih anaknya, maka anaknya mengatakan kalau ya abadi tahu. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah, ya abadi lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Saat itu insyaAllah minasobirin, maka saat itu insyaAllah minasobirin, engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang yang salah. Maka dari firman Allah yang mulia ini, Allah Taala menjelaskan kepada kita bahwa bukan hanya Nabi Ibrahim yang sabar, bahkan juga Nabi Ismail AS juga sabar. Begitu pula di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi Ibrahim AS berkata kepada istrinya Sarah, dia mengatakan wahai Sarah, sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang beriman kecuali aku dan dirimu. Semua orang kafir, maka bersabarlah dengan keadaan yang seperti ini. Begitu pula Nabi Ibrahim, yaitu istrinya Sarah juga begitu bersabar yang luar biasa. Bagaimana halnya juga istri Nabi Ismail Nabi Ibrahim AS, yaitu kaum Ismail atau Hajar, maka ketika dia ditinggalkan di tempat yang jauh dari Israel sini, di tempat yang jauh di sana tidak ada orang, tidak ada satu orang yang memilihnya, maka ketika itu kita melihat bagaimana kesabaran kaum Ismail, yaitu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim AS. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Allah dan Nabi Ibrahim AS, yakni Nabi Ibrahim, kemudian istri-istrinya, juga anak-anaknya, semuanya adalah hamba Allah yang sabar. Dan itu menunjukkan bahwa bersama berbahagianya kalau kita memiliki keluarga yang mana keluarga adalah para penyabar. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah
yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Muhammad adalah yaitu pusra Ibrahim ala tawakul, yakni keluarga Nabi Ibrahim dibangun di atas sifat tawakal. Dan ini terjadi sebagaimana yang kita ketahui bersama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni di mana beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan meninggalkan istrinya yaitu Hajar. Dan ketika beliau meninggalkan istrinya yaitu Hajar, ketika itu istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan istrinya itu berulang kali menanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertanyaan, "Aina tadhhab? Hendak mana engkau pergi? Hendak mana engkau pergi?" Ya, kata berguna di hadal lagi, dan engkau meninggalkan kami di tempat ini. Mau kemana engkau ya Ibrahim? Sedangkan engkau meninggalkan kami di tempat ini, yaitu lembah Allah tidak seperti itu dalam air, dan tidak ada lagi dan tidak ada apa. Maka ketika itu Ummu Ismail Hajar beliau Nabi menanyakan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim diam saja, tidak memberikan jawaban. Dari dalam cerita bahwa ketika Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban, karena Nabi Ibrahim merasa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang belum menunjukkan sesuatu yang istimewa dalam diri sendiri. Tapi ketika istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat yang berbeda, yaitu dengan kalimat Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini, yang menyuruhmu dengan perbuatan ini? Nah, ketika pertanyaan seperti ini, Allahul amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini? Maka ketika pertanyaan seperti ini, baru Nabi Ibrahim menjawab dengan perkataan, ya Allah yang menyuruh seperti ini. Maka dari sini jawaban itu muncul ketika melihat bahwa istrinya yakni berubah kalimatnya. Kalau tadi yang pertama itu adalah kalimat manusia. Kalau yang pertama adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang yang ucapannya bersifat umum. Dan itu biasa orang menanyakan, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Ini merupakan kalimat yang istimewa. Maka ketika dia mengatakan Allah amaraka bihadza, Allah yang menyuruhmu seperti ini, baru Nabi Ibrahim menjawab. Dan setelah itu apa yang terjadi? Maka Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkannya. Namun meskipun beliau meninggalkannya, maka beliau tetap mendoakan yakni anak dan istrinya, sebagaimana yang kita dapatkan dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menetapkan dari keturunanku di satu lembah yang mana lembah itu ghairi dzi zar'in, tidak memiliki tanaman sama sekali. Di satu lembah yang tidak memiliki tanaman, yang tidak memiliki apa. Di sana tidak ada apa, cuma ada padang pasir. Orang mengatakan itu adalah padang sawah. Dan banyak para ahli sejarah mengatakan bahwasanya orang yang berjalan di padang sawah, orang yang berjalan di padang pasir, maka mereka umumnya berada dalam dua keadaan. Pertama, karena dia bisa selamat dalam keadaan yang sangat susah. Atau yang kedua, dia mati di dalam pasir. Oleh kedua orang berikut, tidak heran bagi kita semua jika harus memahami bahwa sebagian dari mereka yang akan ibadah haji dan meninggal dunia dengan sebab mereka yang berada di padang pasir dan mereka melakukan tindakan yang bodoh dengan sebab tidak mau beribadah haji bersama dengan penguasa. Dan ini merupakan salah satu dampak negatif siapa saja di antara kita yang tidak mau berhaji bersama dengan penguasa. Ingat baik-baik, yakni berpuasa bersama dengan penguasa, berayat-ayat bersama dengan penguasa, dan begitu pula beribadah haji bersama dengan penguasa. Dan ini merupakan sebagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali dengan atas nama cari yang muda, cari yang murah, bahkan juga yang melakukan kau kemudian akhirnya itu yang terjadi. Apapun yang sekarang terjadi pada sebagian jamaah haji, yang mereka meninggal dunia dengan sebab yang tidak mengikuti aturan yang benar,
tidak mengikuti aturan yang sesuai dengan syariat, itu yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita semua sudah tahu dalam sejarah barang-barang siapa yang tidak tahu barang-barang, siapa yang tidak tahu barang-barang atau Saudi. Dari kami tidak mereka sudah mengetahui semuanya. Bahwa itu adalah tanah yang sangat berbahaya. Namun luar biasa Allah Taala memperlihatkan kepada kita sebuah keistimewaan seorang wanita yang bernama Hajar, seorang wanita yang baru saja melahirkan anaknya dan membawa anak kecil, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim, seorang wanita yang tidak memiliki beberapa kecuali hanya dengan sebuah pertanyaan, Allahu Akbar Hajar, Allah yang memberikan seperti ini. Maka ketika kalian mereka Inna Allah la yuzayyuna, sesungguhnya Allah tidak akan menyatakan kami. Lihat oleh kita, seorang wanita yang lemah, seorang wanita dengan seorang anak, ketika dia bertanya kepada suaminya, Allah yang memberikan aku dengan perbuatan seperti ini, ketika dia, maka dia katakan Inna Allah la yuzayyuna, sesungguhnya Allah pasti tidak akan menyatakan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dia tawakalnya luar biasa. Keluarga Nabi Ibrahim dia tawakalnya luar biasa. Dan ternyata bisa hidup dengan tanpa apa-apa. Hanya dengan karunia Allah. Kemudian yakni Hajar berlari antara Safa dan Marwah. Sampai kemudian dapatkannya yakni air Zamzam, sumber Zamzam. Dan orang mengatakannya Zamzam artinya kumpul-kumpul. Karena ketika itu tiba-tiba muncul yakni muncullah air, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa dari kisah perjalanan Hajar disertai Nabi Ismail dan Ibrahim. Maka di sana kemudian air Zamzam bernama, dan Rasulullah mengatakan ma'u Zamzam ma'u bida, air Zamzam adalah yaitu air yang mengandung gizi. Ma'u Zamzam ma'u taqi, air Zamzam adalah ma'u taqi, yaitu air yang mengandung makanan. Kalau kita hidup di padang pasir hanya bermodalkan air Zamzam, pasti bisa hidup. Dan itu merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya air yang terbaik adalah air Zamzam, dan air Zamzam bukan hanya untuk diminum, tapi air Zamzam juga mengandung gizi. Air Zamzam adalah makanan. Maka ada sebagian orang yang ingin memuji keberadaan dia ini, mampu Zamzam mampu kopi. Air Zamzam adalah air yang mengandung makanan, yang mengandung gizi. Ya, salah seorang dari sahabat saya bercerita bahwa ada temannya dari Afghanistan, dia sengaja berpergian dan kemudian sampai Arab Saudi, kemudian dia di sana tidak makan kecuali minum air Zamzam sehari-harinya. Dia berjuang sampai 1 bulan namanya, dan ternyata masih bisa bertahan hidup. Maka dia meyakini bahwa saya benar sebenarnya yang punya mampu Zamzam mampu kopi. Bahwa air Zamzam adalah yang dimakanan dan mengandung gizi. Maka dari kisah Nabi Ibrahim AS dan istrinya ini kita melihat bagaimana yang luar biasa dari tawakal keluarga Nabi Ibrahim AS dan ikhtiarnya. Mungkin sebagian orang mengatakan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di padang pasir yang sebegitu ekstrimnya ternyata membiarkan seorang wanita di sana, membiarkan anaknya yang kecil di sana, kemudian ditinggalkan oleh suaminya. Jangan lupa bahwasanya dari keyakinan terhadap Allah Taala dan doa Nabi Ibrahim, maka ketawakalan dari keluarga tersebut yakni menjadi sebab di mana setiap kita mesti menjadikannya sebagai gambaran luar biasa dari keluarga Nabi Ibrahim. Biasanya yang keempat, yaitu kalau surat Ibrahim, maka diwakilkan keluarga Ibrahim yaitu Allah Taala di atas ketaatan kepada Allah. Dan Allah Taala telah berfirman di dalam surah An-Nahl, yaitu pada ayat yang ke-120 tadi, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kalimat qanitan lillah artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa keluarga kita adalah keluarga yang taat, dan kita melihat bagaimana ketaatan dari keluarga Nabi Ibrahim AS, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ismail di dalam surah As-Saffat ayat ke-102 tadi. Qala ya abati al. Kata dia, wahai abahku, lakukanlah katakan apa yang sudah diberitakan kepadamu. Kata ini insya Allah dunia solihin. Insya Allah kita akan dapati aku termasuk para yang salah. Maka di sini kita melihat bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam beliau mendukung ayahnya untuk melakukan ketaatan. Ayahnya
akan melaksanakan satu perintah yang sangat tinggi. Bahkan perkataan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail itu perkataan yang sangat tinggi. Sama-sama diabadikan oleh para ulama kita bahwa ini adalah sejarah bagaimana Nabi Ibrahim begitu semangat kepada perintah Allah SWT, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya, dan ini perintah yang luar biasa. Dan lebih luar biasa adalah anaknya yang mengatakan, ya abadi al-lakuha, lakukan apa yang perintah dengan tanpa memberikan pertanyaan. Lakukan apa yang telah diberikan kepada ayahku dengan tanpa bertanya, kenapa engkau tentu membunuh aku? Apa salahku? Kenapa dengan aku sehingga engkau akan membunuhku? Namun dia dengan sikap ya abadi al-lakuha, ayahku kerjakan apa yang perintah. Inilah merupakan sosok anak muda di dalam itu yang luar biasa, dan semoga di zaman sekarang yang anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang Tuhan Ibrahim anak yang Allah kubah, biasanya Nabi Ibrahim keluarganya dibangun di atas kubah, dia sudah atas keteladanan. Dan ini terkait dalam berkaitan dengan tadi dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim anak ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Apa itu ummah? Ummah adalah yaitu imam hujan, yaitu imam petunjuk. Yukada bihi wa tuttabahu sunnatuhu. Dan Ibrahim adalah yaitu apa? Dia adalah ummah, yaitu imam hujan, imam petunjuk. Yukada bihi yang diteladani, dan keteladanan Nabi Ibrahim bukan hanya oleh orang-orang di zamannya, bahkan keteladanan Nabi Ibrahim diikuti sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan adanya syariat yang dilakukan itu adalah bagian dari keteladanan Nabi Ibrahim AS. Kemudian waktu kalau sunnah dulu dan juga diikuti sunnahnya, dan itu sampai hari ini. Bahkan Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah, hadis tadi bila saya Ibrahim Hanifah, ikutilah oleh kamu bila Ibrahim yang Hanif. Kemudian yang keenam, yakni bahwasanya Nabi Ibrahim AS yang ditutup yang Mustafa Ibrahim yang diikuti sebagai Ibrahim ada doa dalam hal berdoa. Di antara sesuatu yang lain dari Ibrahim adalah Nabi Ibrahim AS senantiasa berdoa dimanapun berada. Dan hebatnya doa Nabi Ibrahim AS yakni sampai hari ini. Lihat kembali kita bagaimana doa Nabi Ibrahim yang mengatakan kepada Allah Subhanahu asyhadu min dzurriyyati, aku tempatkan dari keluarga jiwa dari dijati, jadi dari kaum Muhammad, yakni aku tempatkan dari sebagai keturunanku, yaitu di sisi lembah, yakni di sisi Baitul Muhammad, di sisi Ka'bah. Dan ini Nabi Ibrahim menyampaikan doa ini. Bahkan kata Nabi Muhammad, mudah-mudahan setiap orang yang melewatinya, setiap orang yang datang ke sini jangan sujud kepadanya, dan juga mudah-mudahan seluruh yang ada di wilayah ini diberikan rezeki berupa buah-buahan. As-samarat, ya, yang pertama ditafsirkan dengan buah-buahan. Jadi kedua as-samarat ditafsirkan dengan berbagai macam hasil. Dan sekarang kita melihat sesuatu yang dulunya padang pasir, maka di sana penuh dengan buah-buahan yang tidak murah. Yang keduanya, as-samarat adalah hasil. Dan kita menyaksikan bahwa yang semua tempat yang gersam sekarang di sana menjadi devisa yang besar, dan kita bisa menyaksikan bahwa devisa ini sampai kepada kita. Berapa banyak fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi dengan sebab yang di sekitar Ka'bah itu menjadi minas samar, yaitu di sana ada penghasilan, yaitu berupa buah-buahan dan juga pendapat beberapa yang lainnya seperti yang kami katakan. Itu menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim terkabul sampai hari ini, dan ini merupakan doa yang luar biasa. Begitu pula dengan doa-doa yang lain, yang di antaranya doa Nabi Ibrahim AS di dalam firman Allah yang mulia tadi, yaitu Rabbi habli min as-solihin, wahai Rabbku berikanlah aku dari anak keturunan min as-solihin, yaitu di antara orang-orang yang saleh. Dan di antara doa Nabi Ibrahim ini, maka di sana lahirlah seorang nabi akhir zaman, seorang nabi yang disebut bagian Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan bagian dari doa Rabbi habli min as-solihin, ya Allah berikanlah dari anak keturunanku termasuk orang-orang yang saleh, dan bahkan lebih dari orang yang soleh, yaitu orang yang sangat mulia. Mereka bera'idin wala'aidah a'adzallah wa yakum. Maka di akhir dari khutbah ini saya ingin menyampaikan secara khusus, yaitu bagi kaum wanita.
Hendaklah bagi kaum wanita meniru kepada wanita-wanita yang solehah dari wanita-wanita di masa lalu. Dan lihatlah bagaimana wanita yang solehah seperti Asia menjadi seorang wanita yang berada di bawah kekuasaan seorang laki-laki yang mengaku sebagai Tuhan, namun dia ternyata menjadi laki-laki, menjadi seorang wanita yang dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Bahkan Asia satu di antara 3 wanita terkemuka, yaitu Asia, Maryam dan Khadijah. Dan kita melihat 3 wanita yang merupakan wanita yang mulia. Begitu pula para wanita yang melihat kepada wanita yang dahulu seperti Aisyah. Para ulama katakan bahwasanya seandainya saja ilmu para wanita seluruhnya dikumpulkan dibandingkan dengan ilmunya Aisyah, maka sesungguhnya ilmunya Aisyah yang akan lebih berat dibandingkan dengan ilmu mereka. Maka apa yang ada pada Aisyah adalah sesuatu yang luar biasa, dan begitu pula apa yang ada pada diri Sarah, begitu pula yang ada pada diri Hajar. Sarah adalah wanita yang mendampingi suaminya ketika di dunia ini tidak ada orang yang beriman kecuali Ibrahim dan Sarah. Kemudian Hajar yang istri dari Ibrahim, seorang wanita yang percaya dengan suaminya ketika suaminya melakukan sesuatu di atas perintah Allah. Dan ada dua cara, yakni ketika suaminya menghendaki kebaikan, ketika suaminya mengikuti perintah Allah, tetapi istrinya masih terus mencari dan berusaha untuk mengingkari, bahkan juga untuk tidak mentaatinya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, nasihat ini berguna, yang berguna umat. Dan hendaklah yang para wanita menjadikan wanita-wanita soleh yang dahulu sebagai teladannya, dan menjadikan wanita-wanita sekarang yang mereka jauh dari agama, yang mereka jauh dari kesolehan, mereka jauh dari tauhid, dan juga mereka jauh dari tawakkul kepada Allah, kemudian dijadikan sebagai sebagai contoh besar bagi kita semua. Maka jauhkan dari semua itu dan kembali kepada wanita-wanita yang dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Dawana alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.